Selanjutnya kita akan membahas pengendalian bisnis dan keuangan. Berikutnya kita bahas rasio efisiensi. Mari kita lihat ilustrasi rasio perputaran aset berikut ini. Pertama adalah jenis usaha yang mempunyai aktiva tetap besar dibandingkan aktiva lancarnya. Contoh jenis usaha ini adalah pabrik, kontraktor, hotel, pemilik gedung perkantoran. Kedua adalah jenis usaha yang punya aktiva tetap berjumlah kecil. Contohnya unit usaha perdagangan, unit usaha jasa murni, atau unit usaha yang sewa aktiva tetapnya, dan unit usaha online yang sedang berkembang saat ini. Nah, dengan aktiva tetap tersebut, maka siapa yang lebih sulit memutarkan aktivanya? Pada pembahasan rasio efisiensi ini, kita akan mendiskusikan satu, rasio perputaran aktiva atau asset turnover ratio. Kedua, perputaran piutang usaha atau receivable turnover. Ketiga, perputaran hutang usaha. Keempat, perputaran inventory atau inventory turnover. Kelima, perputaran hutang biaya. Rasio laba atas aktiva atau return on asset ini adalah kemampuan aktiva untuk menghasilkan laba bersih. Formulanya, laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan rata-rata aktiva. Dari laporan laba rugi dan raja didapatkan laba bersih sudah pajak 120 juta dibagi aktiva sebesar 275 juta sehingga dapat angka 44%. Jadi setiap rupiah aktiva menghasilkan laba bersih 44%. Rasio perputaran piutang usaha ini adalah penting karena mengukur berapa kali rata-rata dapat melakukan hasil tagihan dalam satu periode, biasanya dalam tahun. Formulanya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Dari contoh neraca didapatkan angka penjualan 540 juta dibagi rata-rata piutang usaha sebesar 45 juta, hasilnya adalah 12 kali. Angka turnover ini dapat dikonversikan menjadi rata-rata umur piutang atau tagihan di dalam hari, yaitu rumusnya 360 hari dibagi 12 kali didapatkan angka 30 hari. Artinya, tagihan perusahaan ini dapat ditagih menjadi kas rata-rata 30 hari. Jadi kita harus membandingkan umur piutang usaha sebesar 30 hari dengan umur hutang usaha
untuk mendapatkan gap di antaranya yang mungkin memerlukan kebutuhan modal tambahan. Rasio perputaran hutang usaha adalah untuk mengukur perputaran hutang usaha dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Formulanya adalah penjualan dibagi rata-rata hutang usaha. Dari contoh neraca didapatkan angka 540 juta dibagi 5 juta sama dengan 108 kali. Angka turnover ini dapat dikonversikan menjadi rata-rata umur hutang usaha di dalam hari. Jadi hasilnya adalah 360 hari dibagi 180 kali adalah 3 hari. Rasio perputaran inventory adalah perputaran inventory mengukur berapa kali rata-rata inventory dapat dijual dalam satu periode. Formulanya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata inventory. Pada neraca yang kita beri contoh ini tidak terdapat nilai inventory. Rasio perputaran hutang biaya adalah mengukur perputaran hutang usaha dalam satu periode, biasanya dalam waktu 1 tahun. Formulanya adalah penjualan dibagi rata-rata hutang biaya. Pada contoh neraca tidak terdapat hutang biaya. Mari kita membahas rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas ini atau liquidity, kita akan diskusi tentang satu, rasio likuiditas lancar atau current ratio. Kedua, rasio likuiditas cepat atau quick ratio. Pada neraca ini, total aktiva lancar dibandingkan dengan total pasiva lancar. Pengertian rasio likuiditas lancar atau current ratio adalah mengukur kemampuan membayar, yaitu membandingkan hutang lancar dengan aktiva lancarnya. Formulanya adalah aktiva lancar dibagi pasiva lancar. Dari neraca kita dapatkan angka 175 juta dibagi 5 juta sama dengan 35. Artinya untuk setiap rupiah hutang lancar dapat dijamin oleh 35 rupiah aktiva lancar. Makin besar makin baik. Dan pengertian rasio likuiditas cepat atau quick ratio adalah mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek dengan aktiva lancarnya tanpa memperhitungkan nilai inventorinya. Formulanya adalah aktiva lancar dikurangi inventory dibagi pasiva lancar. Dari neraca kita lihat hasilnya adalah
175 juta dikurangi 0 dibagi 5 juta. Hasilnya adalah 37. Artinya, untuk setiap rupiah hutang lancar dapat dijamin oleh 37 aktiva lancar. Makin besar, makin bagus. Topik kali ini kita membahas rasio kemampuan membayar hutang. Pada topik ini kita membahas rasio kemampuan membayar hutang. Rasio kemampuan membayar hutang diukur dari 1. Hutang terhadap total aktiva atau debt to total asset. 2. Hutang terhadap ekuitas. 3. Kemampuan bayar bunga atau times interest earned. Pada neraca ini, total pasifa lancar atau total hutang dibandingkan dengan total aktiva. Pengertian hutang terhadap total aktiva atau debt to total asset adalah mengukur besarnya persentase dari total aktiva yang dibiayai oleh pinjaman. Formulanya adalah total hutang dibagi total aktiva. Dan dari neraca terlihat bahwa angkanya adalah 5 juta dibagi 275 juta sama dengan 0,2%. Pengertian hutang terhadap ekuitas adalah mengukur besarnya persentase hutang dari ekuitas, yaitu modal ditambah laba. Formulanya adalah total hutang dibagi ekuitas. Dan hasil perhitungannya adalah 5 juta dibagi 270 juta sama dengan 0,2%. Rasio kemampuan membayar bunga hutang atau time interest earned adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban bunga pinjaman kepada bank pada saat jatuh tempo. Formulanya adalah laba operasi dibagi biaya bunga. Pada contoh di atas, angkanya adalah 120 juta dibagi 0 yang artinya tidak ada, sehingga masih mampu untuk membayar hutang.